Amen. Lord, bless this food. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us season pertama episode ke-8. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ellie harus membuat keputusan besar saat Joel terluka parah dan tak sadarkan diri. Di tengah situasi genting itu, pikirannya melayang ke masa lalu saat ia masih berada di markas pelatihan Fedra. Ia kembali teringat pada Riley, teman lama sekaligus orang yang sempat berarti baginya. Mereka menghabiskan satu malam penuh di mall yang terbengkalai, bermain, tertawa, dan bahkan berdansa bersama. Tapi momen indah itu berubah menjadi mimpi buruk saat mereka diserang infected. Keduanya tergigit. Kembali ke masa kini, Ellie yang tersadar dari lamunan langsung bertindak. Ia menolak meninggalkan Joel. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Ellie berusaha menjahit luka Joel demi menyelamatkan satu-satunya orang yang kini berarti baginya. Episode 8 dibuka dengan Ellie yang masih merawat Joel di sebuah rumah tua. Joel masih dalam kondisi tidak sadarkan diri dan terluka parah. Karena makanan sudah benar-benar menipis, Ellie pun memutuskan untuk keluar dan mencoba berburu. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan sebuah pemukiman kecil bernama Silver Lake. Di sana, seorang pria bernama David terlihat sedang membacakan ayat suci di hadapan warganya yang berkumpul. Di tengah pembacaan itu, seorang anak kecil menangis karena baru kehilangan orang terdekatnya. Anak itu bertanya kapan mereka akan mengubur jenazahnya. Tapi David menjawab bahwa tanah sedang membeku karena musim dingin, jadi pemakaman belum bisa dilakukan. Spring. Cerita kembali ke Ellie yang sedang memburu mangsa di hutan. Ia sempat melihat seekor kelinci dan mencoba menembaknya. Namun karena terpleset, kelinci itu berhasil kabur. Tak lama setelah itu, Ellie melihat seekor rusa dan berhasil menembaknya. Ia lalu mengikuti jejak darah untuk menemukan lokasi rusa itu jatuh. Di Silver Lake, setelah acara selesai, David dan tangan kanannya, James, keluar dan berbicara soal kondisi persediaan makanan yang semakin menipis. Dalam obrolan itu, David mulai mengungkapkan keraguannya terhadap kepercayaannya pada Tuhan. Ia juga mempertanyakan loyalitas James, lalu mengajaknya untuk ikut berburu bersamanya. Di tengah hutan, David dan James menemukan rusa yang telah ditembak Ellie. Saat mereka hendak mengambilnya, Ellie muncul dari balik pepohonan dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. David mulai bersikap tenang dan tidak memancing keributan. Ia mengusulkan barter kepada Ellie. Ellie langsung meminta obat untuk infeksi, dan David setuju dengan syarat untuk Ellie ikut kembali ke pemukimannya bersama. Tapi Ellie menolak. Akhirnya James diperintahkan untuk kembali ke pemukiman dan mengambil obat. Bring him with us. Sementara David dan Ellie menunggu sambil menghangatkan badan di sekitar api. Sambil menunggu, David mencoba mengajak Ellie berbicara dan menanyakan namanya. Namun Ellie tidak menjawab. David malah menawarkan Ellie untuk bergabung dengan kelompoknya. Dalam obrolan itu, David menceritakan bahwa semua anggota kelompoknya berasal dari QC Pittsburgh dan sudah lama melakukan perjalanan bersama. Ellie hanya menanggapi bahwa mereka mungkin hanya beruntung masih hidup. Mendengar itu, David menegaskan bahwa tidak ada yang namanya keberuntungan. Semua terjadi karena ada alasan. David lalu menyebut bahwa ia sadar Ellie adalah anak yang bersama pria yang telah membunuh salah satu orang dari kelompoknya. Saat James kembali sambil membawa obat, ia sudah bersiap menodongkan senjata. Tapi David menghentikannya dan membiarkan Ellie untuk pergi. So you're just gonna let her get away. Cerita berlanjut di pemukiman Silver Lake. Para warga sedang memasak dan menyiapkan makanan. Daging rusa terakhir mereka, dan mereka pun mulai memotong. Kemudian mereka masukkan ke dalam panci besar. Para warga pun berkumpul dan bersiap untuk makan bersama. Ketika David dan James tiba sambil membawa rusa besar yang baru, suasana tampak tidak begitu ramah. Beberapa warga terlihat tidak senang dengan kehadiran mereka. Ternyata berita soal Joel dan Ellie sudah menyebar di antara warga. David menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan pasti akan membalas atas kematian anggota mereka. Setelah insiden itu, para warga pun melanjutkan makan bersama seperti biasa. Amen. Lord, bless this food. Ellie akhirnya kembali ke rumah tempat Joel berbaring.
Dengan hati-hati, ia menyuntikkan penisilin ke tubuh Joel, berharap itu bisa menyelamatkannya. Joel masih dalam kondisi sangat lemah, dan Ellie hanya bisa berharap ia bisa pulih secepat mungkin. Keesokan harinya, Ellie keluar sebentar untuk mengecek keadaan sekitar. Tiba-tiba suara burung gagak membuatnya waspada. Dari kejauhan, terlihat David dan kelompoknya sudah sampai di sekitar tempat persembunyian mereka. Ellie yang panik langsung kembali ke dalam rumah. Ia memberikan pisau dan senjata kepada Joel, lalu bergegas menyembunyikan pintu menuju basement tempat Joel berada. David mengatakan bahwa mereka hanya ingin membawa Ellie ke pemukiman. Meski James sempat menunjukkan keraguannya, namun karena David adalah pemimpin mereka, James pun menurut. Setelah itu, ia keluar dengan menunggangi kuda untuk mengalihkan perhatian David dan anak buahnya. Sayangnya, tidak butuh waktu lama sampai James berhasil menembak jatuh kuda Ellie. Beberapa anggota langsung ingin mengeksekusinya, tapi David melarang. Ia justru membawa Ellie kembali ke pemukiman. Sementara dua orang lainnya diperintahkan membawa kuda dan sisanya mencari Joel. The rest of you, stay here, go door to door. Setelah tertangkap, Ellie dikurung dalam sebuah jeruji besi. David datang dan kembali mencoba membujuknya. Ia mengatakan ingin Ellie bergabung dengan kelompoknya dan bekerja sama. Tapi Ellie tetap tidak tertarik dan menolak tawaran itu. Ia hanya memikirkan keselamatan Joel dan terlihat semakin cemas. Then yes, you are alone. Sementara itu, salah satu anggota David berhasil menemukan tempat persembunyian Joel. Tapi Joel yang mendengar langkah kaki dari kejauhan langsung berusaha sembunyi. Saat orang itu masuk, Joel menyerangnya lebih dahulu dan berhasil melumpuhkannya. Dalam kondisi masih lemah, Joel tetap memaksakan diri bangkit dan keluar dari tempat persembunyiannya. Seorang anggota lain mulai curiga karena rekannya belum kembali. Ia mulai memeriksa area sekitar, tapi sudah terlambat. Joel berhasil menyergapnya. Saat si pria siuman, ia mendapati dirinya sudah diikat dan rekannya sedang diinterogasi oleh Joel secara brutal. Joel tanpa ragu menyiksa mereka untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Ellie. Dan setelah merasa cukup, ia mengeksekusi keduanya tanpa ampun. You're gonna point to where we are. Fuck did you do that? He told you what you wanted. Go ask him, he'll tell you. I'm not lying. Dengan kondisi masih lemah dan tertatih, Joel terus berjalan mencari Ellie. Ia menyusuri area sekitar. Di sana, Joel juga melihat mayat-mayat digantung, membuatnya semakin panik dan ketakutan soal apa yang mungkin sudah terjadi pada Ellie. Ellie yang terkunci di dalam sel mulai mencari cara untuk kabur. Saat mengamati sekeliling, ia tiba-tiba terkejut saat melihat potongan tubuh manusia yang diletakkan di pojok ruangan. Penemuan itu membuatnya sadar bahwa ia ditahan oleh sekelompok kanibal. Tak lama, David datang membawa makanan dan memberikannya kepada Ellie. Namun, Ellie langsung menendang makanan itu dengan marah karena ia merasa bisa saja makanan tersebut berasal dari daging manusia. Dan juga bisa jadi Ellie akan bernasib yang sama seperti mereka ini. David yang setelah melihat reaksi Ellie justru semakin tertarik kepadanya. Ia menganggap Ellie memiliki sifat yang mirip dengannya. Keras kepala, kejam, dan bisa menjadi pemimpin yang kuat. David mengatakan bahwa dirinya lelah menjadi pemimpin dari orang-orang yang lemah dan tidak bisa berpikir sendiri. Ia merasa Ellie adalah satu-satunya yang setara dengannya, dan bahkan mengusulkan agar mereka bekerja sama dan memimpin bersama. Ellie yang terlihat ragu mulai mencoba bermain aman dan pura-pura mendengarkan. Ia meminta agar Joel juga diselamatkan dan mereka bisa tetap bersama. David yang makin percaya mengatakan bahwa ia bisa memerintahkan anak buahnya untuk berhenti mencari Joel. Tapi saat David mendekatkan tangannya ke jeruji, Ellie langsung mematahkan jarinya dan meneriakinya dengan amarah. David yang kesal berbalik dan mengancam akan membunuh Ellie karena telah menolaknya. Tell them that Ellie is a little... Beberapa saat kemudian, David datang kembali bersama James. Mereka berdua hendak membunuh Ellie. Tapi sebelum itu terjadi, Ellie tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sudah terinfeksi. Keduanya sempat bingung dan ragu, dan di saat itulah Ellie memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang James. Ia berhasil membunuhnya dan langsung kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Joel yang terus menyusuri pemukiman akhirnya semakin dekat. Sementara itu, Ellie berhasil masuk ke dapur dan mengambil sebatang kayu yang menyala. Saat David muncul mengejarnya, Ellie melemparkan kayu itu ke arah David.
tapi justru mengenai meja dan pemicu kebakaran di dalam gedung kayu tersebut. Api mulai menyebar dan keduanya saling mencari sambil David terus meragukan apakah Ellie benar-benar terinfeksi. Ellie kemudian melihat kesempatan dan mencoba menyerang David. Ia berhasil menusuknya sedikit. Tapi situasi dengan cepat berbalik. David berhasil menjatuhkan Ellie dan mencoba menguasainya. Namun dalam kekacauan itu, Ellie berhasil meraih pisau di dekatnya dan menyerang David berkali-kali dengan penuh tenaga hingga ia benar-benar tak bergerak. Di luar, Joel akhirnya berhasil menemukannya. Tanpa banyak bicara, Joel langsung memeluk Ellie dan menenangkannya. Keduanya pun akhirnya kembali bersama dan meninggalkan tempat itu. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us, episode ke-8. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 9 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!